Salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Hari ini dalam program pembinaan pelayan jemaat, kita akan belajar mengenai identitas dari umat Tuhan atau identitas dari orang-orang percaya sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Untuk itu kita akan belajar dari Katekismus Heidelberg, khususnya dari Hari Tuhan ke-23. Dalam pelajaran Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-23, kita akan membahas 3 pertanyaan mengenai identitas diri orang-orang percaya sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita akan memulai pembahasan kita. Dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-23, kita mengawali dengan sebuah pertanyaan, tetapi apakah manfaatnya bagi kamu sekarang untuk mempercayai semua ini? Nah, apakah yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini dengan kalimat mempercayai semuanya ini? Nah, untuk memahami pertanyaan ini, kita perlu memahami bahwa sebelum pembelajaran atau pembahasan Katekismus Heidelberg pelajaran ke-23, kita membahas mengenai keyakinan iman orang-orang percaya yang diikrarkan dalam pengakuan iman rasuli. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan apakah manfaatnya bagi kamu sekarang untuk mempercayai semua ini menunjuk kepada manfaat bagi kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang kita lakukan setiap minggu. Apakah manfaat yang kita dapatkan ketika umat Tuhan setiap minggu mengikrarkan, mempercayai apa yang mereka yakini? Maka dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa ketika kita mempelajari, mengikrarkan keyakinan iman kita, pengakuan iman rasuli, maka kita menjadi sadar, kita dibawa kepada pengertian bahwa aku benar dalam Kristus di hadapan Allah dan seorang ahli waris dari hidup yang kekal. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari pengakuan iman rasuli ada 3. Ada 3 manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar pengakuan iman rasuli. Apakah itu? Pertama, bahwa kita adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Dan yang ketiga, bahwa kita dibenarkan Tuhan memiliki hidup yang kekal oleh karena kita ada di dalam Kristus. Nah, jadi seluruh poin-poin dalam pengakuan iman rasuli mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah umat Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan. Bahwa kita adalah orang yang memiliki hidup yang kekal. Tetapi yang terutama, ketika kita belajar dari pengakuan iman kita, dari pengakuan iman rasuli, kita belajar satu pokok kebenaran yang penting bahwa kita menjadi umat Tuhan, dibenarkan dan memiliki hidup yang kekal bukan karena kita memiliki sesuatu yang membuat diri kita menerima keselamatan. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang membuat status kita berubah menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dibenarkan, dan orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki hidup yang kekal, kita dibenarkan Tuhan oleh karena apa? Oleh karena kita ada di dalam Kristus. Oleh karena Tuhan bekerja dalam hidup kita, membuat kita ada di dalam Kristus. Nah, itulah manfaat daripada belajar pengakuan iman kita. Kita dibawa kepada kesadaran
bahwa kita diselamatkan Tuhan karena anugerah Tuhan yang membuat kita ada di dalam Kristus. Pertanyaan kedua dalam Katekismus Heidelberg adalah bagaimana kamu benar di hadapan Allah. Nah, pertanyaan ini ditanyakan oleh karena kita menerima, mengerti bahwa di dalam keberadaan kita sebagai manusia, kita memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Bahkan jikalau kita mau jujur, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita masih bisa jatuh dalam dosa, dan kita kemudian bertanya bagaimana kondisi manusia, orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan yang sedemikian lemah dan penuh dengan kekurangan dapat dipandang benar di hadapan Allah. Maka dalam Katekismus Heidelberg kita mendapatkan jawaban yang akan menolong kita mengerti bagaimana kita orang-orang percaya di dalam segala kelemahan kita dapat dibenarkan oleh Allah. Maka Katekismus Heidelberg berkata, hanya dengan iman yang sejati kepada Yesus Kristus, yaitu bahwa meskipun hati nuraniku menuduhku bahwa aku telah melakukan dosa berat melawan semua perintah Allah dan tidak mentaati satupun dari perintah-perintah itu, dan aku tetap condong kepada segala kejahatan, namun Allah tanpa sedikit pun jasa dariku dan hanya karena anugerah Allah menganugerahkan dan mengimputasikan kepadaku pemuasan, kebenaran, dan kekudusan Kristus yang sempurna. Seolah-olah aku tidak pernah melakukan dosa apapun dan seolah-olah aku sendirilah yang telah menggenapi semua ketaatan yang telah Kristus kerjakan bagiku. Nah, jadi bagaimana seseorang yang berdosa punya banyak kelemahan seperti kita dapat dipandang benar di hadapan Allah? Maka jawabannya hanya dengan iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kita tidak menyangkali bahwa di dalam kehidupan kita, waktu ada di dalam Tuhan, kita masih memiliki banyak kelemahan, kita memiliki banyak kekurangan, kita memiliki banyak sekali kejatuhan, dan hati nurani kita adalah saksi kita yang memperlihatkan bahwa dalam mengikut Tuhan kita masih sering jatuh dalam dosa. Kita tidak menyangkali itu. Tetapi kita percaya bahwa kita dibenarkan bukan karena kita sudah mampu hidup secara sempurna, bukan, tetapi karena anugerah Allah. Karena anugerah Allah telah mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita kebenaran Kristus. Nah, jadi kita adalah orang berdosa. Itulah sebabnya jikalau kita ingin dibenarkan oleh Tuhan, maka semua masalah dosa kita harus diselesaikan. Dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dosa? Maka caranya adalah dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Dan penghukuman yang dapat menyelesaikan dosa adalah penghukuman yang dapat memuaskan tuntutan keadilan Allah. Nah, maka waktu Yesus mati bagi kita, dia mati menjadi pemuas, menjadi pemuas dari tuntutan keadilan Allah. Seharusnya kita dihukum Tuhan dan hukuman kita harus sampai memuaskan tuntutan keadilan Allah, tetapi Yesus dia mati untuk memuaskan tuntutan keadilan Allah. Nah, begitu juga manusia akan dapat dibenarkan oleh Tuhan jika manusia memenuhi semua tuntutan kebenaran dan tuntutan kekudusan dari Allah. Dan tidak ada manusia seorang pun yang dapat melakukan semua tuntutan Allah, semua tuntutan kebenaran dan kekudusan Allah dengan sempurna. Itulah sebabnya jika kita yang harus memenuhi semua tuntutan Allah tersebut, maka tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan oleh Allah. Tetapi Kristus, dia mati, dia hidup untuk mewakili kita.
Dia mati untuk memuaskan tuntutan keadilan Allah, dan dia hidup dalam dunia ini untuk memenuhi tuntutan kebenaran dan kekudusan Allah. Sehingga waktu kita ada di dalam Kristus, maka yang Tuhan lihat dalam hidup kita bukan lagi diri kita yang berdosa, tetapi yang Tuhan lihat dalam diri kita adalah pribadi Kristus. Itulah alasannya kenapa kemudian kita dikatakan seolah-olah waktu kita berada di hadapan Allah, kita seolah-olah tidak berdosa. Seolah-olah telah mampu memenuhi semua tuntutan Allah dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kita harus sadar, kita harus tahu bahwa yang Tuhan lihat dalam diri orang-orang yang ada di dalam Kristus bukan diri orang tersebut, tapi ketaatan Kristus, pengorbanan Kristus, kematian Kristus di dalam memenuhi tuntutan keadilan Allah, di dalam memenuhi tuntutan kebenaran Allah, dan dalam memenuhi kekudusan Allah. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita bukan karena kita memiliki sesuatu yang membuat Tuhan pantas memberikan kepada kita keselamatan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Itulah sebabnya, maka kembali kepada pertanyaan yang kita tanyakan dalam bagian ini. Bagaimana kita, seorang yang penuh dengan kelemahan, seorang yang penuh dengan kekurangan, sering jatuh dalam dosa, dapat dibenarkan di hadapan Allah? Maka jawabannya adalah hanya oleh karena anugerah Allah, hanya oleh karena pertolongan Tuhan, maka kita dapat memiliki iman yang sejati kepada Yesus Kristus, sehingga kita kemudian ada di dalam Kristus dan kita kemudian menerima pembenaran dari Tuhan. Itulah yang kita dapat pelajari dari pertanyaan kedua dari Katekismus Heidelberg. Dalam pertanyaan ketiga dari Katekismus Heidelberg, kita belajar sebuah pokok. Mengapa kamu berkata bahwa kamu benar hanya dengan iman? Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg kita belajar sebuah jawaban, bukan karena aku berkenan kepada Allah berdasarkan keberhargaan imanku, tetapi hanya karena pemuasan, kebenaran, dan kekudusan Kristus adalah kebenaranku di hadapan Allah. Dan karena aku dapat menerima kebenaran yang sama itu dan menjadikannya milikku sendiri, bukan dengan cara yang lain apapun selain dengan iman. Nah, maka dalam pertanyaan ketiga Katekismus Heidelberg kita belajar mengenai apa artinya kita dibenarkan hanya dengan iman. Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg kita belajar dua pokok yang penting mengenai apa artinya beriman kepada Kristus sehingga kita dibenarkan. Yang pertama adalah bahwa kita dibenarkan karena iman, itu bukan berarti iman kita yang menyelamatkan kita. Bukan. Iman kita bukanlah sekedar merupakan respons manusia terhadap karya Tuhan. Iman kita bisa ada di dalam diri kita karena apa? Karena karya Tuhan. Nah, maka di dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa kita dibenarkan, kita berkenan kepada Tuhan bukan berdasarkan keberhargaan imanku. Bukan. Karena iman kita itu adalah iman yang bukan keluar dari diri kita, tetapi adalah anugerah Tuhan. Maka dikatakan bukan berdasarkan keberhargaan imanku. Maka dikatakan bahwa iman kita dibenarkan karena iman. Iman itu muncul karena apa? Karena Kristus telah berkarya bagi kita. Dia telah menjadi pemuasan, artinya dia telah menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Dia telah menanggung hukuman yang memuaskan tuntutan keadilan Allah. Dan juga hanya karena kebenaran dan kekudusan Kristus,
Hanya karena Kristus telah mewakili kita memenuhi semua tuntutan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Hanya karena Kristus telah mewakili kita dalam kehidupannya selama di dunia ini, maka kita sekarang dapat memiliki kebenaran di hadapan Allah. Maka sekarang kita dapat dibenarkan oleh Allah. Nah, itu berarti iman kita sangat bergantung kepada karya Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati bagi kita, kalau Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita, tidak mungkin ada iman dalam diri kita. Nah, maka dikatakan bahwa yang pertama kita harus menyadari bahwa kita berkenan kepada Allah bukan karena sekedar iman kita, oleh karena kita punya iman, bukan, tetapi karena karya Kristus dalam kehidupan kita. Karya Kristus itulah yang melahirkan iman dalam diri kita. Dan yang kedua dikatakan, dan karena aku dapat menerima kebenaran yang sama itu dan menjadikannya milikku sendiri, bukan dengan cara yang lain, apapun selain hanya dengan iman. Nah, jadi di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan bahwa kita menerima karya Kristus itu dengan iman. Iman di sini artinya apa? Dengan jalan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, jadi iman di sini bukan menunjuk kepada aspek dari diri manusia yang membuat manusia berkenan kepada Allah, tapi menunjuk kepada penyerahan diri manusia kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita kemudian dibenarkan oleh iman. Nah, jadi sekali lagi, jikalau kita mempelajari ajaran Alkitab tentang pembenaran oleh iman, kita kemudian juga belajar bahwa ternyata iman kita dapat ada dalam diri kita karena karya Kristus. Dan kita tidak melakukan apapun untuk dapat menerima karya Kristus selain menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya, maka sekali lagi, kita diselamatkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan, dibenarkan memiliki hidup yang kekal, bukan karena keberhargaan iman kita, tetapi karena karya Kristus dalam hidup kita yang menyelamatkan kita dan memampukan kita untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam bagian terakhir dari sesi kita hari ini, kita akan memikirkan implikasi dari apa yang kita pelajari mengenai siapakah orang percaya, mengenai kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ada dua hal yang kita harus coba renungkan, pikirkan pada saat ini. Pertama, waktu kita belajar bahwa kita diselamatkan karena anugerah dan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, bukan karena hal-hal tertentu yang ada dalam diri kita, maka kita harus belajar bersyukur pada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa jika Tuhan tidak berkarya, tidak membenarkan diri kita, maka kita adalah orang-orang yang di hadapan Tuhan berdiri sebagai orang-orang yang bersalah dan berdosa. Dan kita adalah orang-orang yang akan berhadapan dengan penghukuman kekal oleh karena dosa-dosa yang ada pada kita. Itulah sebabnya kalau kita diselamatkan Tuhan dan itu adalah anugerah Tuhan, maka kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang dapat membuat kita kecewa, dapat membuat kita marah, dapat membuat kita tidak mengerti dengan apa yang terjadi dalam kehidupan ataupun dalam pelayanan kita. Saat kita mengalami semuanya itu, kita hendaknya mengingat bahwa
kalau Tuhan telah mengerjakan apa yang paling kita gumulkan, yang paling kita butuhkan dalam hidup, yaitu keselamatan, maka Tuhan juga pasti akan menolong untuk hal-hal yang lainnya. Maka belajarlah untuk hidup bersyukur pada Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita belajar mengenai ajaran mengenai kita diselamatkan karena anugerah, maka kita harus memikirkan untuk apakah kita diselamatkan. Untuk apakah Tuhan memberikan anugerah yang begitu bernilai berharga dalam kehidupan kita. Maka Efesus 2 ayat 8-10 mengajar kita sebuah kebenaran penting, bahwa kita menerima anugerah dari Tuhan, kita diselamatkan Tuhan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan karena sesuatu yang ada pada kita, tetapi karena anugerah Tuhan dan satu tujuan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Untuk melayani Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing kita dipercayakan Tuhan hal yang berbeda. Ada orang-orang tertentu dipercayakan Tuhan pelayanan, dipercayakan Tuhan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan sebagai seorang penatua, sebagai seorang diaken, sebagai seorang pengurus, sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, maka tugas kita sebagai orang-orang percaya yang telah dibenarkan oleh Tuhan adalah apa? Adalah memikirkan, merenungkan, menggumulkan pekerjaan-pekerjaan baik apakah yang Tuhan ingin kita kerjakan setelah kita dibenarkan oleh Tuhan menerima anugerah keselamatan. Nah, maka di dalam kita melayani Tuhan, kita perlu menyadari bahwa pelayanan kita bukanlah kita lakukan untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan adalah supaya kita atau respon kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah dua hal yang kita dapat pelajari di dalam Hari Tuhan, mempelajari kebenaran-kebenaran mengenai orang percaya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan dari Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-23. Kiranya apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat bagi semua rekan-rekan sekalian. Tuhan memberkati.